kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil esai kami yang telah kami buat dengan tema sisi penawaran kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Dengan subtema analisis kebijakan fiskal Indonesia dalam periode pemulihan pasca pandemi dengan fokus pada pengalokasian anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Neng Ellen Berlian. Di sini saya akan memaparkan perihal pendahuluan di esai kami. Yang pertama adalah peran kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal sangatlah penting karena merupakan instrumen penting dalam mengelola ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk merespon tantangan seperti pandemi COVID-19 di Indonesia, yang mana kebijakan fiskal difokuskan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 merupakan periode kritis untuk menilai bagaimana kebijakan fiskal membantu dalam pemulihan ekonomi, yang mana di tiap tahunnya memiliki gap antara harapan dan kenyataan. Lalu fokus analisis kami meninjau dari beberapa pendekatan kebijakan fiskal selama periode tersebut, termasuk tantangan dan kesenjangan yang muncul nantinya. Lalu esai ini juga bertujuan memberikan rekomendasi untuk kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada setiap tahunnya, sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dapat teratasi di tahun berikutnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Alif Tamaulidarski akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan fiskal tahun 2021. Tahun 2021 adalah periode di mana pemerintah berusaha mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui berbagai stimulasi fiskal. Tujuan utama adalah mempercepat pemulihan dan mengurangi dampak negatif pandemi. Namun ada beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Penyaluran bantuan terkendala oleh hambatan administratif yang menyebabkan sektor-sektor penting seperti kesehatan mengalami keterlambatan bantuan. Penggunaan anggaran pun seringkali tidak optimal, menghambat realisasi program yang direncanakan. Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini adalah perlunya memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Transparansi juga harus diperkuat untuk memastikan dana digunakan dengan tepat dan sesuai sasaran. Dengan mengatasi kendala ini, kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Keila Talitalia dan saya akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan fiskal pada tahun 2022. Dan saya Kirana Ngunuktovia, saya akan menjelaskan analisis kebijakan fiskal tahun 2023. Jadi, pada tahun 2022, kebijakan fiskal Indonesia ditujukan untuk memperkuat jaring pengaman sosial guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Program bantuan sosial ditingkatkan untuk mendukung keluarga miskin dan rentan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menemui hambatan. Kesenjangan dalam distribusi bantuan menyebabkan beberapa keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkannya. Penyebabnya antara lain mekanisme penyaluran yang tidak efisien dan kurangnya data yang akurat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam pendataan penerimaan diperlukan perbaikan dalam pendataan penerima manfaat dan penyederhanaan prosedur penyaluran. Nah, di tahun 2023, fokus kebijakan fiskal bergeser ke peningkatan produktivitas dan percepatan pembangunan ekonomi hijau. Indonesia mulai berkomitmen pada strategi pembangunan berkelanjutan dan reformasi struktural. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang signifikan. Koordinasi lintas sektor yang kurang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan lambat seperti penghambat. Untuk mewujudkan tujuan ekonomi hijau, Indonesia perlu mengatasi hambatan ini dengan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi, mempercepat reformasi birokrasi, dan memperjelas strategi pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah kunci yang diperlukan yaitu yang pertama, koordinasi lintas sektor yang lebih baik untuk menjembatani kesenjangan dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar. Yang kedua, reformasi birokrasi yang lebih cepat, yakni untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program. Dan yang terakhir, strategi yang jelas untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Nah, yang ini untuk memastikan bahwa fokus ekonomi hijau berjalan dengan sesuai rencana. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan fiskal Indonesia diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan, baik untuk tahun 2022 maupun di tahun 2023. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Vanessa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau penutupnya dan juga rekomendasi. Jadi di sini ada intisari analisis kita, perjalanan kebijakan fiskal Indonesia dari 2021 hingga 2023 menunjukkan tantangan dan kesenjangan, terutama dalam penyaluran bantuan, koordinasi antar instansi, dan hambatan birokrasi. Lalu, rekomendasi utama untuk mengatasi masalah ini meliputi perbaikan mekanisme, penyaluran bantuan, peningkatan transparansi, serta koordinasi yang lebih baik antar instansi. Selain itu, perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat terhadap anggaran akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal. Dengan komitmen kuat dan strategi yang jelas, kebijakan fiskal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan fokus pada reformasi struktural, Indonesia dapat mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan dengan optimisme menciptakan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengarkannya.